SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada aspek-aspek karyawan atau tenaga kerja suatu organisasi, termasuk semua individu yang bekerja di dalamnya. Manajemen sumber daya manusia melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola tenaga kerja suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan strategisnya. Berikut adalah beberapa aspek kunci dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Perencanaan SDM perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya. Perencanaan SDM dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, analisis kebutuhan tenaga kerja. Analisis kebutuhan tenaga kerja dilakukan untuk mengetahui jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan di masa depan. Analisis kebutuhan tenaga kerja dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti analisis beban kerja, analisis produktivitas, dan analisis pasar tenaga kerja. Yang kedua, peramalan kebutuhan tenaga kerja. Peramalan kebutuhan tenaga kerja dilakukan untuk memperkirakan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan di masa depan. Peramalan kebutuhan tenaga kerja dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti peramalan kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, pengembangan strategi rekrutmen dan seleksi. Pengembangan strategi rekrutmen dan seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menarik dan memilih calon tenaga kerja yang tepat untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses mencari dan menarik calon tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Seleksi adalah proses memilih calon tenaga kerja yang paling tepat untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Rekrutmen dan seleksi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti yang pertama yaitu rekrutmen internal. Rekrutmen internal dilakukan dengan mencari calon tenaga kerja dari dalam perusahaan. Yang kedua yaitu rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal dilakukan dengan mencari calon tenaga kerja dari luar perusahaan. Yang ketiga yaitu rekrutmen online. Rekrutmen online dilakukan dengan menggunakan media online untuk mencari dan menarik calon tenaga kerja. 3. Yaitu pengembangan SDM. Pengembangan SDM adalah proses meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kerja agar dapat meningkatkan kinerjanya. Pengembangan ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karir. Pelatihan adalah proses meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Yang kedua yaitu pendidikan, adalah proses meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja secara komprehensif. Dan yang ketiga yaitu pengembangan karir, adalah proses membantu tenaga kerja untuk mencapai tujuan karirnya. Yang keempat ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses menilai kinerja tenaga kerja secara objektif dan terukur. Penilaian kinerja bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada tenaga kerja, meningkatkan motivasi kerja, dan menentukan kenaikan gaji dan promosi. Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti pertama ada penilaian kinerja berdasarkan hasil kerja. Penilaian kinerja berdasarkan hasil kerja dilakukan dengan nilai hasil kerja yang telah dicapai oleh tenaga kerja. Yang kedua, penilaian kinerja berdasarkan perilaku dilakukan dengan menilai perilaku tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, penilaian kinerja berdasarkan campuran hasil kerja dan perilaku dapat dilakukan dengan menilai hasil kerja dan perilaku tenaga kerja secara bersamaan. Yang kelima yaitu kompensasi dan benefit. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja atas kerja keras dan jasanya. Kompensasi dapat berupa gaji, tunjangan, dan bonus. Benefit adalah keuntungan dari tambahan yang diberikan kepada tenaga kerja, seperti asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, dan fasilitas rekreasi. Kompensasi dan benefit yang memadai akan memberikan kepuasan kerja pada tenaga kerja dan meningkatkan motivasi kerja. Yang selanjutnya yaitu keenam, hubungan industrial. Hubungan industrial adalah hubungan antara perusahaan dengan tenaga kerja. Hubungan industrial yang harmonis akan menciptakan iklim kerja yang kondusif dan meningkatkan produktivitas kerja. Hubungan industrial yang harmonis dapat dibangun dengan cara yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi antara perusahaan dan tenaga kerja.
Komunikasi antara perusahaan dan tenaga kerja adalah proses pertukaran informasi dan ide antara perusahaan dan tenaga kerja. Komunikasi yang efektif dapat membantu membangun hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas kerja, dan menciptakan iklim kerja yang kondusif. Yang kedua yaitu mengembangkan kerjasama antara perusahaan dan tenaga kerja. Kerjasama antara perusahaan dan tenaga kerja adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dan tenaga kerja untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama yang efektif dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan kualitas produk, dan menciptakan iklim kerja yang kondusif. Yang ketiga, menyelesaikan konflik secara damai. Penyelesaian konflik secara damai adalah proses penyelesaian konflik tanpa menggunakan kekerasan. Penyelesaian konflik secara damai dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Manajemen SDM yang efektif pada perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan produktivitas kerja, kualitas produk, efisiensi biaya, dan iklim kerja yang kondusif. Hal ini akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan dan kesejahteraan tenaga kerja.